bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi sekarang anak-anak muallimah yang ada di rumah supaya mempersiapkan untuk mengikuti materi kita selanjutnya, yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan. Tapi sebelumnya bagusnya kita anak-anak muallimah sebelum memulai pelajaran kita harus membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan wawasan kita semakin bertambah dan juga berkah. Anak-anak muallimah yang cerdas, materi kita kan mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Kira-kira ada nggak ya kaitannya dalam surat Al-Quran? Ternyata ada, yaitu terdapat di dalam surat Luqman ayat 10 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Sadaqallahul azim. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan kepadanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Anak-anak muallimah yang cerdas, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Dan adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah
tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Anak-anak mu'allimah yang hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anakku yang hebat, mari kita pelajari perkembangbiakan tersebut satu persatu. Ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan membentuk embrio, dan selanjutnya embrio akan berkembang di dalam telur yang dilapisi cangkang. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengarami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Dan proses ini bisa anak-anak mu'allimah lihat melalui gambar berikut. Proses pembuahan pada hewan ovipar dibagi dalam 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Contohnya, ayam, burung, dan penyu, dan masih banyak hewan yang lainnya. Sedangkan pembuahan eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk hewan betina. Contohnya, ikan dan katak. Adapun ciri-ciri dari hewan ovipar adalah 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ovipar tidak menyusui anaknya. 3. Tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hewan vivipar. Vivipar dikenal juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan tersebut ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam tubuh induk hewan betina sampai siap untuk dilahirkan. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Adapun ciri-ciri hewan vivipar adalah 1. Mempunyai daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu sehingga dapat menyusui anaknya. Yang ketiga, melewati masa mengandung dan melahirkan. Adapun contoh hewan vivipar antara lain kambing, kucing, kelelawar, kerbau, dan lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan.
Anak-anakku yang hebat, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan hewan yang ketiga, yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Hewan ovovivipar hampir sama dengan hewan ovipar. Hanya saja, pada hewan ovovivipar, telur akan menetas di dalam tubuh induknya. Selanjutnya, induk hewan tersebut akan melahirkan calon anaknya. Adapun ciri hewan ovovivipar antara lain: 1. Telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 2. Tidak menyusui anaknya. 3. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. 4. Saat mencapai usia matang, telur akan menetas di dalam tubuh sang induk, dan anaknya pun akan keluar dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain ular boa, ikan hiu, ikan pari, dan beberapa jenis kadal. Anak-anak mu'alimah yang hebat, dari materi tadi kita ambil kesimpulan bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3. 1. Perkembangbiakan secara ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar. Dan yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, anak-anak di rumah, demikianlah materi kita hari ini. Dan semoga anak-anak tetap belajar di rumah dan tetap bersemangat. Mu'alimah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.